Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nola Noni Taningsih dari Prodi S1 Farmasi dengan NIM 2261B0035. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan mengenai anti korupsi. Yang pertama adalah, apa itu korupsi? Korupsi pada prinsipnya merupakan perbuatan yang secara umum dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam upaya memperoleh keuntungan inilah cenderung dipergunakan cara-cara yang kurang baik, misalnya dengan melakukan penyuapan, pemerasan, gratifikasi, dan lain sebagainya. Apabila merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi, ada beberapa jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi yang dapat dipidana, yaitu korupsi yang mensyaratkan adanya kerugian negara atau perekonomian negara, penyuapan, penyalahgunaan jabatan, pemerasan, kecurangan, korupsi berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, gratifikasi, percobaan pemufakatan jahat, dan pembantuan tindak pidana korupsi, serta yang terakhir adalah beberapa jenis perbuatan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Kemudian adalah pencegahan tindak korupsi, yaitu penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana korupsi secara represif dengan menegakkan undang-undang tindak pidana korupsi serta dengan membentuk suatu lembaga yang secara khusus diadakan untuk mencegah dan memberantas korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. KPK merupakan salah satu lembaga negara yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan. Kemudian adalah jumlah kasus korupsi yang ditangani oleh KPK hingga Juni 2022 tercatat sejumlah upaya penanganan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan oleh KPK. Dalam semester pertama tahun 2022, KPK telah melakukan 66 penyelidikan, 60 penyidikan, 71 penuntutan, 59 perkara inkraj, dan mengeksekusi putusan 51 perkara. Dari total perkara penyidikan, KPK telah menetapkan sebanyak 68 orang sebagai tersangka dari total 61 surat penyidikan atau sprindik yang telah diterbitkan. Kemudian adalah peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi, yaitu dengan dasar hukum bagi masyarakat untuk dapat berperan serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam pasal 108 ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Kemudian lebih diperkuat dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pada pasal 41 ayat 2. Kemudian adalah upaya untuk memberantas korupsi, yaitu ada upaya preventif atau usaha pencegahan tindak korupsi, kemudian upaya detektif, yaitu usaha yang diarahkan untuk deteksi terjadinya kasus korupsi dengan cepat dan tepat. Kemudian adalah upaya represif, yaitu usaha yang dilakukan agar setiap tindakan korupsi yang telah diidentifikasi dapat diproses secara cepat dan tepat. Yang pertama adalah upaya preventif, yaitu dengan memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, kemudian membangun kode etik di berbagai sektor, yaitu sektor publik, partai politik, organisasi profesi, dan asosiasi bisnis. Kemudian mewajibkan pembuatan perencanaan strategi dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemerintah. Yang terakhir adalah kampanye untuk menciptakan nilai atau value secara nasional. Yang kedua adalah upaya detektif, yaitu perbaikan sistem dan tindak lanjut atas pengaduan dari masyarakat. Kemudian adalah pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. Yang ketiga adalah pelaporan kekayaan pribadi pemegang jabatan atau fungsi publik. Dan yang terakhir adalah peningkatan kemampuan aparat pengawas fungsional pemerintah atau APFP dalam mendeteksi tindak pidana korupsi. Kemudian yang ketiga adalah upaya represif, yaitu penguatan kapasitas badan atau komisi anti korupsi, penentuan jenis korupsi atau kelompok korupsi yang diprioritaskan untuk diberantas, kemudian publikasi kasus-kasus tindak pidana korupsi beserta analisisnya. Kemudian yang terakhir adalah penyelidikan, penentuan, peradilan, dan penghukuman koruptor dengan tegas dan menimbulkan efek. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Apabila ada kurang lebihnya atau kesalahan kata-kata yang saya perbuat dalam presentasi, saya mohon maaf. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.